Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Turnamen online Champions Chess Tour hari ketiganya sudah selesai kawan. Pemenangnya adalah Maxim di divisi 1 dan Alexander Grischuk di divisi 2. BL Chess Festival juga sudah selesai kawan. Kelas Grandmasternya dimenangkan kembali oleh Lee Kwang Lim. Hebat sekali kawan, 3 tahun berturut-turut memenangkan event ini untuk kelas utamanya. Dan di kelas kedua, kelas Challengers dimenangkan oleh Salem Saleh. Dan pecatur kebanggaan kita, Iren Karisma Sukandar, finish di posisi ke-54. Dia merupakan unggulan ke-45 dan finish di posisi ke-54. Dengan 5 kali menang, 2 kali remis, dan 4 kali kalah. 6 poin yang diraih oleh Iren di akhir klasemen kawan. Dia mempunyai elo performa sebesar 2273. Ya dibanding dengan elonya sendiri, ya minus kawan. Dan dia juga minus 8 poin elo ratingnya kawan. Cukup disayangkan. Setiap turnamen Iren ini selalu minus kawan elonya. Tapi dia sempat bermain bagus di seksi rapidnya. Satu gamenya sudah kita ulas dengan Iren bermain tanpa menteri, mendapatkan keberuntungan, menang di game terakhir, permain rapid, finish di posisi 6 kalau tidak salah. Ya segitulah. Oke kawan, kita sekarang ke turnamen online lainnya yang baru dimulai tadi malam kawan. Event utamanya Speed Chess Championship 2024. Setelah minggu yang lalu juga mengawali babak kualifikasi di mana Denis Lazovic mampu menembus event utama yang diikuti oleh 16 pemain kawan. Nah, tadi malam memainkan 2 partai. Partainya Jan-Christophe Duda melawan Arjun Erigaisi, di mana partai ini dimenangkan oleh Arjun Erigaisi. Unggul dalam permainan 3 menit dan 1 menit kawan. Permainan blitz 3 menit increment 1 detik dan permainan bullet 1 menit increment 1 detik. Sedangkan untuk segmen 5 menitnya dimenangkan oleh Jan-Christophe Duda dengan skor 4-3. Kemudian Arjun membalas di permainan 3 menit dengan skor 3,5, 4,5. Kemudian di permainan bullet Arjun juga memetik kemenangan kembali kawan dengan skor 2,5, 4,5. Dan Arjun berhak melaju ke babak berikutnya menunggu pemenang antara Magnus melawan Lee Tuan Min kawan. Dan partai yang lain tadi malam adalah partainya Hikaru Nakamura melawan Jose Martinez Alcantara. Sangat telak kawan, di sini Jose Martinez Alcantara kalah 6 poin kawan. Hikaru Nakamura 14 poin sedangkan Jose Martinez 8 poin. Dan nanti Nakamura ini akan ditunggu pemenang antara Yanepo versus Nordibek Abdusatrov. Mengenai jadwal pertandingan para pemain ini kawan, ya kalian bisa cek di chess.com. Di sini sudah sangat lengkap info yang disediakan oleh chess.com kawan mengenai jadwal-jadwalnya. Nanti malam Magnus Carlsen akan menghadapi Lee Tuan Min dan juga ada partai yang lain Yanepo Niachi versus Nordibek Abdusatrov nanti malam. Nah, langsung saja ke papan permainannya. Jan-Christophe Duda versus Arjun Erigaisi terlebih dahulu kawan. Baru nanti siang atau nanti sore akan kita lanjutkan partainya si manusia engine melawan Hikaru Nakamura. Oh ya, kemarin saya sempat menawarkan untuk game requestan. Ya silakan kalian request kawan. Nanti coba saya pertimbangkan apakah akan kita ulas. Kalau tidak ada game yang menarik kawan, tapi kalau ada game yang menarik dari Speed Chess Championship ini, ya saya akan dahulukan turnamen-turnamen yang sedang berlangsung kawan. Untuk game-game yang lain, ya baru nanti kalau ada waktu kosong akan kita ulas kembali. Tolong selalu ingatkan admin ya, admin ini lupaan, sering lupa. Oke kawan, game yang saya pilih dari permainan Jan-Christophe Duda versus Arjun Erigaisi ini di segmen 5 menit. Ini adalah game ketiga. Nah, pada game ketiga ini sangat liar permainan di middle game. Langsung saja, game ketiga di mana Jan-Christophe Duda ini kalah pada game pertama, game kedua remis. Nah, di sini Jan-Christophe Duda pegang putih mengawali dengan pion E4. Ada sisla defense. Pion C5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, rosso limonet bandit of attack. Pion D6 berubah ke kanal attack kawan. Ya, kanal attack kan seperti ini kalau kanal attack ya. Setelah kuda F3, ya pion D6, gajah langsung keluar. Biasanya diblokade dengan gajah kah, kuda kah, tapi tadi strukturnya seperti ini. Kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi rosso limo berubah ke kanal attack. Yang biasanya di sini kawan, untuk menghadapi rosso limo, pion G6 merupakan pilihan utamanya. Tapi sudah sangat sering saya jelaskan jalur pion G6 kawan untuk variasi Viajento. Saya akan tunjukkan variasi keduanya. Bisa jadi bahan referensi. Pion E6, pilihan kedua kawan. Nah, akan berlanjut rokade putih. Kita melanjutkan pengembangan kuda G ke E7 untuk antisipasi pertukaran agar struktur pion tidak rusak.
Putih keluarkan benteng E1, pion A6 untuk memaksa gajah ini melakukan sesuatu kawan. Kebanyakan tarik mundur ke peta F1. Nah, pion D5, baku hantam, ambil balik dengan kuda yang paling banyak, ambil dengan menteri, silakan kawan. Pion D4, hitam akan menahan diri, tarik mundur kudanya ke peta F6. Nah, gajah E3, pion pukul, chop kembali. Kalian bisa melakukan pertukaran atau juga dengan gajah ke peta D7. Dan seterusnya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi merubah ke permainan kanal attack. Setelah rokade, di sini gajah D7. Benteng E1, kuda F6, kemudian pion C3. Sudah sangat jelas kawan untuk pertarungan peta pusatnya D4. Pion A6, gajah tarik mundur ke peta F1 oleh Jan Christoph sudah menolak pertukaran kuda C6. Setelah gajah G4, ada pion H3. Nah, di sini Arjun menyerahkan gajah terangnya sikat kuda F3 chop, ambil balik chop. Kemudian pion E6 untuk keluarkan gajah gelap kawan. Dan juga persiapan untuk rokade pendek. Pion D3 terlebih dahulu dari Jan Christoph Duda, buka akses bagi gajah segera berkembang juga. Setelah gajah E7, Jan Christoph Duda menghadang pergerakan raja agar tidak bisa rokade, diikuti gajah mungkin ke peta H6 kawan. Kalian bisa langsung rokade di sini. Di sini, kalaupun ada serangan gajah semacam ini kawan, nah kalian bisa antisipasi dengan kuda mundur ke peta E8, tak ada masalah, tak perlu kalian buka akses gajah menyerang benteng dengan pion G6. Kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi memilih dengan benteng G8. Langkah bagus juga dari Arjun. Tak perlu pusing untuk rokade. Sementara terlihat raja berada di pusat masih cukup nyaman. Masih ada opsi juga untuk rokade panjang nanti. Persiapan menyerang di lajur G. Pion F4 atau pengembangan kuda ini sesegera mungkin juga bisa dilanjutkan oleh putih kawan. Tapi tak mau menunggu lama dengan pion F4-nya. Ditantang dengan pion G5, menyerahkan satu pion untuk membuka lajur G. Diterima oleh Jan Christoph Duda, pion F pukul pion G5. Tawari lagi kawan dengan pion H6. Menteri lari ke peta H4 karena posisi pion juga dalam posisi kena pin kawan X-ray, jadi tidak mungkin ambil kuda. Nah, di sini kuda lari ke H7. Berikutnya menteri ambil pion H6. Arjun menyerahkan dua pionnya kawan sementara, tapi juga mendapatkan ganti satu pion. Jadi tetap satu pion minus Arjun di sini. Di sini menteri bergerak peta H5, lanjut Jan Christoph Duda. Kuda ke E5, lanjut Arjun kawan. Untuk mendekatkan dua kudanya, untuk membantu serangan berikutnya. Nah, di sini raja bergeser ke H1, membuat kesalahan Jan Christoph Duda di sini. Langkah terbaik lainnya, angkat benteng kawan ke peta E3 ataupun kembangkan perwira ya. Kuda ini ke peta D2 mungkin. Tapi raja bergeser ke H1 untuk menghindari diagonal yang terbuka kawan. Dan di sini juga Arjun tidak mampu memanfaatkan kesalahan raja, dia melangkah menteri B6. Ada taktik pengorbanan semacam ini kawan. Ya kalau kalian terima dengan menteri di sini, gajah bisa bergerak ke peta H4 untuk serang benteng, atau kalau kalian ambil menggunakan pion di sini, maka gajah tetap akan dikeluarkan untuk tempo serang benteng, berikan tempat bagi menteri keluar. Ini juga agak sedikit ribet kawan, kalau dilanjutkan dalam permainan cepat memang pengorbanan seperti ini tidak masuk akal kawan. Kalau dilanjutkan dengan langkah presisi menurut jalurnya engine, ada pertukaran kembali di sini, pertukaran dua benteng dengan menteri. Hitam akan mendapatkan posisi yang sangat bagus, masih punya kuda, masih punya gajah untuk membantu menteri. Tapi dalam permainan cepat tentu kombinasi atau taktik semacam ini dengan urutan langkah atau dukungan perwira-perwira yang lain butuh kalkulasi yang mendalam. Jadi rasa juga tidak mungkin untuk melakukan pengorbanan. Oke, menteri B6 dilakukan atau dipilih oleh Arjun Erigaisi. Kuda A3 melanjutkan pengembangan. Arjun rokade panjang. Selepas itu menteri ditarik mundur ke peta D1 untuk segera reposisi kawan, reposisi ke sayap menteri menantang pertukaran menteri kah. Kemudian ada raja B8, mulai dobrak peta pusat dengan pion D4, diterima pion C pukul pion D4, ambil balik chop, kuda mundur ke peta C6. Gajah E3 bertahankan posisi dan persiapan ancam discover dihentikan dengan pion D5, pukul chop, ambil balik chop dengan pion E. Nah, di sini kawan, menteri naik ke peta B3 menantang pertukaran. Ditolak mundur ke C7 dan Jan Christoph Duda melanjutkan dengan langkah benteng AC1, pin kuda.
Dan juga harus berhati-hati di sini kawan. Ada taktik gajah juga siap diluncurkan, ambil pion A6. Kemudian kuda E4, lanjut Arjun kawan. Ya, persiapan melakukan skak di sini. Posisi kuda juga cukup bagus, cukup strategis. Jan Christoph sudah meluncurkan rodalnya, ambil pion A6 kawan. Kemudian ada gajah B4 serang benteng. Langkah kesalahan dari Jan Christoph Duda. Benteng ke G6 diangkat untuk segera doubling kawan ke lajur G, ide dari Stockfish, atau raja bergeser ke A8. Memilih gajah B4 dan tidak bisa juga dimanfaatkan oleh Jan Christoph Duda. Blunder kawan Jan Christoph Duda. Gajah caplok pion B7. Mungkin diikuti benteng nanti. Gajah bisa diambil oleh menteri. Melewatkan taktik yang luar biasa dari Arjun, benteng dikorbankan oleh Arjun. Terus apa langkah terbaiknya bagi putih di sini? Sikat kuda ini terlebih dahulu. Ambil oleh menteri. Menteri dapat gajah. Menteri juga dapat gajah. Kemudian kalian ikuti dengan kuda ini bergerak ke petak B5 atau melakukan skak terlebih dahulu. Raja bergeser, kuda B5, awas ancaman skak garbuan. Benteng digeser di sini. Nah, benteng ini kalian angkat ke petak E2. Jangan angkat ke sini kawan, bisa remis. Ya, idenya cukup bagus, tapi kedahuluan oleh hitam. Skak di sini, raja ke sini, dikorbankan benteng ke sini, diikuti menteri ke sini, dan seterusnya bisa berakhir remis. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Jadi tadi Jan Christoph Duda luncurkan gajah chop kembali pion B7. Tapi dia tidak tahu karena posisi kontrol waktunya juga mulai kepepet kawan. Taktik kepepet, langsung saja hantamkan, lemparkan semua perwira. Tidak tahu ada ancaman skak mat di sini kawan. Langkah brilian. Korban dibalas dengan korban oleh Arjun Erigaisi. Ditolak. Gajah petak G1, pertahankan petak H2-nya dari ancaman menteri yang bisa menusuk skak mat. Kalau raja langsung ambil benteng G2 tadi, maka menteri petak G3 skak, dan ke situ, ke situ, ke sini, ke situ bisa skak mat kawan. Kalian lanjutkanlah posisi skak mat ini, pasti kalian jago menemukannya kawan. Tak perlu saya lanjutkan lagi, ya kecuali kalian ngantuk atau apa, tidak bisa menemukan kombinasinya. Parah. Oke kawan, tadi ditolak dengan gajah G1. Nah, di sini kawan, sepertinya Arjun kesulitan menemukan langkah terbaiknya. Apakah melakukan skak di sini kawan? Tidak. Yang terbaik benteng G3 atau menteri keluar kawan ke peta F4. Hitam bisa menang. Tapi Arjun menambah daya gedor dengan benteng DG8 kawan. Langkah kesalahan membuat posisi kembali imbang. Dimanfaatkan betul dengan langkah benteng sikat kuda E4 agar tidak banyak dukungan untuk melakukan ancaman. Kemudian di sini benteng G3. 2 kali berturut-turut Arjun melakukan kesalahan. Sekarang Jan Christoph Duda kembali di posisi kemenangan. Langkah terbaiknya ambil gajah ini terlebih dahulu. Memang ancamannya berikutnya seperti ini kawan, kuda serang menteri, dan persiapan juga discover di langkah berikutnya kawan. Menteri mungkin bergerak ke petak G3 menantang pertukaran baku hantam, dan seterusnya. Memilih menambah tekanan kawan, ancam menteri, dan ancaman berikutnya mungkin bisa skak mat. Korban menteri gajah ambil kuda C6, benteng ambil menteri B3, diikuti benteng E8 skak. Memaksa raja ke A7, kuda beraksi skak dan mendapatkan menteri hitam. Cop 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 cop. Di sini kawan, raja ambil kuda C7 langsung. Memang yang tidak enak, gajah ambil pion, skak, benteng terancam, benteng di sini juga terancam kawan. Memilih benteng ambil pion B2. Setelah kuda ambil pion D5 skak, di sini Arjun akhirnya menyerah. Menyerah kawan, mau kemana bergeraknya? Ya, satu langkah berikutnya benteng A8 skak mat sudah tak terhentikan lagi. Oke, itulah game ketiganya kawan. Nah, di segmen 5 menit ini Jan Christoph Duda unggul 1 game kawan. Tapi di 2 segmen berikutnya Arjun membalikkan keadaan sehingga Arjun berhak lolos ke babak berikutnya. Oke, itulah kawan game dari partainya Arjun Erigaisi melawan Jan Christoph Duda. Walaupun yang saya tunjukkan game-game kemenangan dari Jan Christoph Duda, tapi gamenya memang terbilang cukup bagus kawan untuk kita nikmati. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.